Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial analisis data terkait dengan uji beda. Analisis ini merupakan video yang terakhir yang akan saya buat. Uji beda itu digunakan untuk mencari perbedaan antara rata-rata satu data dengan rata-rata penelitian yang lainnya. Uji beda sendiri itu sering digunakan dalam bidang ekonomi, ya, khususnya dalam bidang pendidikan ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Nah, uji beda itu bisa jadi digunakan dalam event study. Kemudian dalam pendidikan ekonomi, uji beda bisa jadi digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Uji beda secara garis besar itu terbagi menjadi dua jenis atau dua bagian. Yang pertama itu adalah uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, uji parametrik adalah uji yang digunakan ketika penganalisisan memerlukan data yang berdistribusi secara normal. Jika uji non parametrik itu adalah analisis bisa dilakukan walaupun datanya tidak berdistribusi secara normal. Nah, mari kita lihat sekarang caranya sama ya untuk input datanya, import, pilih data. Kemudian dalam pengaturannya, kita lihat di sini. Ini tetapkan scale, kemudian disebutnya 0, width-nya 3/4. Itu tetapkan saja. Kemudian sekarang kita analisis uji normalitasnya dulu ya, untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, sehingga kita bisa menentukan analisis apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Uji normalitas itu analyze, ya, descriptive, kita explore, kita pindahkan dulu seperti ini datanya. Sekarang kita pindahkan ke sini. Pada statistik biarkan ya, pada plotnya centang normalitinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada dua, Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel yang besar, 50 ke atas. Shapiro-Wilk ini 50 ke bawah. Di sini saya pas menggunakan 50 data, saya gunakan Shapiro-Wilk. Ini semuanya nggak normal sebenarnya, karena nilai signya harus di atas 0,05. Di sini semuanya di bawah 0,05, sehingga data tidak berdistribusi secara normal. Sehingga kita gunakan non-parametric test, yaitu Wilcoxon. Nah, itu gimana? Kita pilih analyze, kemudian non-parametric, ya. Setelah itu value legacy, baru to related sample. Tadi seperti ini, kita pindahkan. Ya, Wilcoxonnya dicentang. Oke. Nah, sekarang hasilnya keluar. Sekarang nilai C-nya kita lihat harus di bawah 0,05, berarti menunjukkan ada perbedaan signifikan antara rata-rata data kelompok pretest dan kelompok post-test. Gitu ya. Berarti kita simpulkan, karena sig di bawah 0,05 berarti ada perbedaan signifikan antara rata-rata pretest dan post-test. Jika misalnya dalam penelitian ini, guru itu memberikan sebuah perlakuan, gitu ya, pemberian materi, misalnya materi akuntansi keuangan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pemberian materi akuntansi keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa. Secara lebih khusus bisa kita lihat di sini. Negative ranks ada dua. Berarti ada dua siswa yang mengalami penurunan nilai, gitu ya. Pretestnya itu lebih besar daripada post-testnya. Itu ada dua siswa yang mengalami seperti itu. Rata-rata nilai yang turun itu adalah 9,5. Jumlah rata yang turun ya 19. Positive ranks artinya jumlah siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar ya 39 ya. Ya. Nilai pretestnya kemudian post-testnya menjadi meningkat gitu ya. Siswa yang mengalami peningkatan nilai post-test itu sebanyak 39 siswa. Rata-rata nilai peningkatannya adalah 21,59. Total peningkatannya dari 39 siswa ini adalah 842. Ini tes jumlah siswa yang nilainya sama antara pretest dan post-test, tidak ada perbedaan, ya, itu 9 siswa. Nah, seperti itulah nanti kesimpulan untuk uji Wilcoxon. Nah, sekarang kita anggap saja data penelitian kita berdistribusi secara normal. Kita anggap seperti itu, walaupun realnya tidak seperti itu. Kita untuk tes agar bisa lanjut ke periode simple test, kita anggap data penelitian kita berdistribusi secara normal. Nah, caranya untuk periode simple test, analyze, ya kita cari compare means. Ya, compare means, kemudian periode simple test. Ini. Nah, tadi seperti ini tampilannya. Sekarang kita pindahkan aja. Akan kita pindahkan. Tidak ada yang di
ubah lagi, langsung oke. Kita lihat sekarang nilainya. Ya, di sini nilai sig-nya, sig-nya. Ya, kita lihat di sini. Nilai sig-nya ternyata di bawah 0,05. Lihat. Berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Gitu ya. Kemudian kita lihat rata-ratanya di sini. Oh, ternyata pretest 76,10, sedangkan posttest 88,10. Berarti rata-rata nilai siswa, 50 siswa ini, gitu ya, rata-ratanya itu mengalami peningkatan di posttest sebanyak 12 nilai. 12 poin rata-rata peningkatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai pada post-test. Nah, apabila guru memberikan sebuah perlakuan, misalnya sebelum diberikan materi akuntansi keuangan juga misalnya, nilainya 76 rata-ratanya berdasarkan pretest. Nah, kemudian setelah diberikan materi akuntansi keuangan, dilakukan post-test, rata-rata nilainya 88. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian materi akuntansi keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai post-testnya. Seperti itu kesimpulannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Seperti itulah tutorial analisis uji beda yang terbatas memang hanya menggunakan Willockson dan juga Perot Sample Ticket. Seperti itu. Ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Panama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Semua, salam harmoni.